Shalom saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan channel YouTube saya Dorbiana. Kiranya lewat penyampaian firman ini, saudara-saudara lebih berpengharapan, bertumbuh dan berhikmat. Mari kita subscribe, like, dan share, agar mereka yang rindu akan tuntunan Tuhan lewat firman ini juga mendapat bagian. Mari kita undang Roh Kudus untuk satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini dikutip dari Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, ada ungkapan orang Batak demikian. Manuk ni pealangge kotek-kotek lahomar pira, sirang namarale-ale lobianan mateanina. Bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuanlah yang kusesali. Rasa duka yang mendalam pastilah meliputi hati para murid ketika Yesus berkata, "Aku harus pergi atau kembali kepada Dia yang telah mengutus aku." Namun pastilah Yesus sedikit kesal, sebab satu pun dari antara mereka tidak ada yang bertanya, kemanakah Ia akan pergi? Ya, bisa saja para murid tidak bertanya, sebab mereka pada bingung, merasa akan kehilangan seorang pemimpin, atau mereka merasa kehilangan arah, atau bisa saja mereka pasrah atau apatis. Duka yang menyelimuti hati para murid dapat Yesus rasakan. Lalu Ia mencoba menumbuhkan semangat dan pengharapan dengan mengatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Segala yang baik tidaklah selamanya berguna, dan tidak selamanya juga berkesinambungan. Duka atas perpisahan ini memanglah sangat berat, tetapi perlu para murid sadar bahwa duka yang mereka alami saat ini tidaklah sebanding dengan duka yang akan diperhadapkan dengan kehidupan mereka kelak. Jika Yesus selamanya bersama-sama dengan mereka, itu artinya Yesus mengingkari dirinya sebagai pribadi yang awal untuk menghadirkan Roh Kudus, roh penghiburan yang tidak bersifat temporer, yang akan hadir sepanjang sejarah perjalanan umat tanpa pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Jika Yesus selamanya bersama dengan mereka, itu artinya karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus akan bersifat sekuler, dan segala proses keberlangsungannya akan diterjemahkan dengan cara-cara sekuler juga. Demikian juga dengan proses keterbentukan pendewasaan setiap orang yang percaya akan dirinya tentang salib Kristus itu sendiri. Jika Yesus tidak kembali kepada Bapa dan Roh Kudus tidak hadir di antara mereka, mereka sama halnya membangun persekutuan yang rapuh, dangkal dan tak teruji, serta tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Jika Yesus tidak berkenan pergi menghadap Bapanya, ia sendiri akan menjadi pribadi yang menghambat penggenapan firman melalui mekanisme yang sudah dirancang oleh Bapa menyangkut soal kedatangan dan pelimpahan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, apakah sebenarnya fungsi Roh Kudus tersebut? Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dunia atau kosmos bisa saja tertuju kepada orang Yahudi atau orang kafir, tetapi bisa juga tertuju bagi orang-orang yang berdosa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dan bisa saja kosmos yang disebutkan dalam nas ini, dunia atau kosmos yang terpisah dari Allah, kosmos yang berada dalam kegelapan dan jahat, bukan karena jahat pada dirinya sendiri, tetapi karena dikuasai oleh roh-roh jahat, yang berarti suatu sistem yang menentang keberadaan Allah secara langsung. Tetapi jika kita memperhatikan penjabaran di atas, maka dalam konteks pembahasan kita, Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11, dapat kita simpulkan bahwa kata dunia yang dimaksud bukanlah orang-orang percaya, melainkan mereka yang berdosa karena tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kata menginsafkan berasal dari kata Yunani elenko, yang artinya adalah menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, meyakinkan, sadar akan kekeliruan, dan bertekad akan memperbaikinya. Kata menginsafkan menandakan bahwa dalam hal mempercayai Kristus bukanlah soal intelektual atau soal pikiran, tetapi soal hati, soal perasaan, atau soal emosi. Sebab masalah manusia dengan kepercayaannya bukanlah masalah intelektual. Demikian Roh Allah tidak datang untuk meyakinkan manusia akan kebenaran Injil. Sebab perlu diingat Bapak Ibu Saudara-saudara,
bahwa sangat banyak yang percaya soal fakta atau kebenaran-kebenaran tentang Kristus, tetapi mereka tidak pernah mengalami pertobatan. Roh Allah akan menyingkapkan dosanya kepadanya, dan itu akan menyiksa dirinya. Dan sebelum dia tersiksa akan dosa, pelanggaran, dan keterbatasannya, mustahil ia akan menjadi pribadi yang mengaku Yesus menjadi bagian daripada kebutuhannya. Dan mustahil ia akan menjadi Kristen yang sejati. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, ada 3 aspek yang harus disingkapkan. Yang pertama adalah dosa. Ketidakpercayaan kepada Yesus adalah akar dari banyak dosa. Rom 1 ayat 28. Malah dosa ini dapat dilihat sebagai dosa yang paling besar. Yohanes 8 ayat 24. Karena beberapa alasan. Yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Maka orang-orang tidak mempunyai alasan, dalil untuk tidak percaya. Jadi apabila kita mengeraskan hati dan menolak karunia-Nya saat kita mendengar firman-Nya, kita tidak mempunyai pembelaan di hari penghakiman. Yohanes 15 ayat 22. Yang kedua, sepanjang pelayanannya, Yesus melakukan banyak tanda mujizat. Semua ini dimaksudkan untuk menginsapkan dunia atas dosa. Yohanes 15 ayat 24. Karena tanda dan mujizat ini bersaksi akan kekuasaan keilahiannya sebagai utusan Allah. Karena itu, Yesus menegur orang-orang yang melihat mujizatnya, namun tetap tidak mau percaya dan bertobat, mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat berdiri di hari penghakiman. Matius 11 ayat 20. Ketiga, Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus juga memberi kesaksian bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk menerima kita ke dalam rumah sorgawi kita. Yohanes 16 ayat 7. Siapa yang mengetahui karunia dan kesaksian Roh Kudus ini, namun mengeraskan hati mereka dan tidak mau percaya, akan didakwa oleh Roh karena mengabaikan keselamatan Yesus yang mulia dan ajaib. Ibrani 2 ayat 3. Injil Kerajaan Allah, tanda dan mujizat Yesus, dan pencurahan Roh Kudus, semuanya memberikan kesaksian nyata bahwa Yesus adalah Kristus, Juru Selamat umat Allah. Siapa yang percaya di dalamnya tidak akan binasa, tetapi mendapatkan hidup kekal. Namun siapa yang tidak percaya sudah menghadapi hukuman. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 19. Yang kedua yang hendak disingkapkannya, yaitu adalah kebenaran. Apakah kebenaran? Bagi sebahagian orang, kebenaran adalah rasa moralitas yang relatif. Seperti ketika seseorang melihat sesuatu itu benar, yang lain mendasarkan kebenaran mereka pada ukuran luar. Contohnya, mereka yang mengajukan tuduhan-tuduhan terhadap Yesus melakukannya berdasarkan pemahaman mereka mengenai hukum Taurat. Mereka mengira mereka mengetahui apakah kebenaran berdasarkan hukum ini. Namun hukum Taurat membuat mereka cenderung merasa benar menurut diri mereka sendiri. Padahal sebenarnya mereka hanyalah sekedar penampilan luar saja. Lawan-lawan Yesus tidak menyadari bahwa kebenaran sejati berarti lebih dari sekedar mengikuti serentetan peraturan-peraturan hukum.
Yesus mengajarkan bahwa syarat kebenaran Allah jauh lebih dari sekedar melakukan hukum Taurat secara harafiah. Apalagi apabila itu dilakukan dengan hati yang jahat. Kebenaran kita dalam Kristus adalah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Untuk mewujudkan kebenaran Yesus Kristus menumpahkan darahnya di kayu salib, tindakan ini disertai dengan iman kita dalam Yesus untuk mendapatkan keselamatan adalah pesan mendasar dalam Injil. Yesus mati, dibangkitkan, dan naik ke sorga untuk menunjukkan bahwa Ia benar dan Ia datang untuk membawa kebenaran kepada kita. Apabila Yesus dilahirkan dari dosa melalui kehendak daging, Ia tidak memenuhi syarat untuk mengemban dosa-dosa kita, karena Ia tidak berbeda dengan umat manusia. Namun Yesus dilahirkan dari seorang perempuan perawan dan dikandung oleh Roh Kudus. Karena itu Ia tidak dikandung dalam dosa dan menjadi anak domba yang layak untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena itulah hanya Yesus yang dapat menjadi perantara dan juru selamat kita yang benar untuk mendamaikan kita kepada Allah. Yang harus disingkapkan oleh Roh Kudus itu adalah kebenaran. Kebenaran Yesus berbeda dari kebenaran melalui hukum Taurat. Kebenarannya didasarkan pada kuasanya sendiri dan oleh keberkenanan Allah. Ini karena Ia menyerahkan jiwanya sepenuhnya kepada Allah untuk melakukan kepadanya seturut dengan kehendaknya. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus menunjukkan betapa Allah tidak dapat mengutuk seseorang yang benar, yang dengan rela menyerahkan nyawanya demi orang-orang berdosa. Kebenaran yang ditemukan dalam hukum Taurat berasal dari memegang hukum tradisi dan seterusnya. Namun kebenaran sejati tidak dapat diperoleh menurut daging. Kebenaran harus diperoleh dalam roh. Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Hari ini kita tidak lagi dapat melihatnya secara fisik, tetapi oleh pengungkapan Roh Kudus, kita dapat mengenali Yesus sebagai kebenaran Allah dan sumber kebenaran kita. Yang lebih penting lagi, melalui Dia kita mendapatkan sebuah ukuran kebenaran yang baru. Dahulu orang mengira mereka dapat memperoleh kebenaran dengan memegang hukum Taurat, sementara dalam kenyataannya tidak ada orang yang dapat memegangnya dengan sempurna. Kebenaran tidak dapat diperoleh dari memegang hukum Taurat. Kita sekarang mengetahui bahwa kebenaran sejati berasal dari karunia Allah dan melalui iman dalam Yesus Kristus. Kesadaran ini hanya dapat dimungkinkan karena Roh Kudus bekerja menginsafkan orang-orang akan kebenaran. Hal ketiga yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus yaitu adalah penghakiman. Dahulu iblis mempunyai kuasa untuk membelenggu dunia dalam dosa dan dalam kuasa kematian yang berasal dari dosa. Lebih lagi, ia mempunyai dasar yang kuat untuk menuduh orang-orang atas ketidakbenaran mereka. Namun, pekerjaannya dihancurkan saat Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah. Yesus mati di kayu salib, memikul dosa-dosa umat manusia, dan dibangkitkan. Yesus mendapatkan kemenangan melalui ketaatan,
dan kepatuhan kepada Allah. Sejak saat ini, siapa yang tinggal di dalam Dia akan mempunyai kuasa untuk hidup dan berkemenangan, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Melalui Yesus kita telah dibebaskan dari penghakiman yang datang dengan dosa, yaitu maut. Sebagian besar orang Yahudi percaya bahwa akan ada penghakiman besar di hari terakhir. Tetapi pandangan mereka akan bersifat penghakiman ini berbeda dengan apa yang ditemukan dalam Alkitab. Mereka percaya bahwa keselamatan didapatkan bagi mereka yang mengikuti kebenaran dalam hukum. Sejajar dengan kepercayaan ini, orang-orang Yahudi di masa Kristus merasa dibenarkan ketika mereka menghukum mati Yesus yang menurut mereka telah melanggar tata cara hukum Taurat dan menghujat keberadaan Allah. Namun kebenaran Yesus di hadapan Allah telah dipastikan secara ilahi dengan kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Hari ini kita mengetahui bahwa Yesus Kristus dibangkitkan karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada umat manusia. Kita harus percaya di dalam Dia dan menerima Injilnya. Bila tidak, suatu hari nanti kita akan dihakimi. Mari bersyukur atas penggenapan karya penyelamatan Yesus Kristus oleh pencurahan Roh Kudus, pribadi yang membawa dan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penghibur yang kekal, yang menuntun setiap orang untuk berpikir dan berjiwa ilahi, berhikmat dan senantiasa menjadi pribadi yang terhibur. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kepedulian-Mu yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Pencurahan Roh Kudus-Mu, penghibur yang kekal dan pembawa kami melihat dengan jelas akan keselamatan yang Kau tawarkan dalam Yesus Kristus. Biarlah olehnya kami melihat keterbatasan, ketidakberdayaan kami untuk menjadi pribadi yang benar, pewaris kerajaan-Mu. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Engkau telah melayakkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.